videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema ya. Untuk tema kelas 4 yaitu tema 1 Indahnya Kebersamaan. Subtemanya yaitu subtema 3 Bersyukur atas keberagaman, dan di pembelajaran ke-6. Nah adik-adik, sebelum kalian menonton video kali ini, alangkah lebih baiknya kalian mengerjakan terlebih dahulu soal-soal yang ada di pembelajaran 6 ini secara mandiri ya. Setelah kalian selesai mengerjakan soalnya, kalian bisa menonton video kakak kali ini dan mencocokkan jawabannya. Nah langsung saja kakak akan membacakan materinya dan juga membacakan jawaban yang sudah kakak kerjakan. Langsung saja ya. Sebelumnya kamu telah mengenal dan berlatih bagaimana melakukan permainan engklek. Ayo kita mengenal dan berlatih permainan tersebut lebih lanjut. Nah, di sini ada ayo membaca. Permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sebelumnya kamu telah mengenal dan mempelajari permainan tradisional tersebut. Apakah kamu masih ingat cara memainkannya? Ceritakan apa yang akan kamu ketahui kepada teman satu kelompokmu. Nah, di sini ada tahukah kamu? Permainan tradisional engklek dapat dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda. Permainan tradisional engklek dikenal juga dengan istilah engklek atau inkling. Permainan engklek merupakan permainan berjalan atau melompat dengan menggunakan satu kaki pada bidang datar dengan peraturan yang disederhanakan dan disepakati oleh para pemainnya. Nah, permainan tradisional ini memiliki banyak variasi tergantung kesepakatan yang memainkannya. Berdasarkan penelitian, ditemukan 43 jenis permainan engklek. Namanya pun berbeda-beda di tiap daerah. Istilah engklek yang biasa digunakan di daerah Jawa. Pola peta engklek ada 11 macam. Yang biasa digunakan di Jawa jenis engklek ebrek dan engklek gunungan. Bagaimana di tempat tinggalmu? Apakah kamu juga menemukan permainan? Nah, sejenis engklek disebut apakah permainan engklek di lingkungan tempat tinggalmu? Sebelumnya, kamu juga telah belajar keterampilan dasar yang diperlukan dalam permainan engklek. Apa saja keterampilan dasar tersebut? Diskusikan secara berpasangan dan tuliskan hasilnya. Nah, keterampilan dalam permainan engklek antara lain berjalan tegak, berlari, melompat dengan tumpuan satu kaki, dan melompat dengan tumpuan dua kaki. Salah satu alat yang digunakan dalam permainan engklek adalah gajuk. Gajuk tersebut dilemparkan ke kotak-kotak tertentu pada kotak-kotak yang terdapat pada pola sesuai dengan aturan bermain. Keterampilan dasar yang diperlukan agar dapat bermain dengan lancar yang pertama adalah keseimbangan, akurasi, kejelian, kaki yang kuat, dan waspada. Nah, salah satu alat yang digunakan dalam permainan engklek adalah gajuk. Gajuk tersebut dilemparkan ke kotak-kotak tertentu pada kotak yang terdapat pada pola sesuai aturan bermain. Pada permainan kali ini, kamu akan mempraktikkan memindahkan gajuk dengan menendang. Perhatikan penjelasan dan peragaan dari guru. Selain itu, kamu akan bermain engklek dengan pola peta yang berbeda-beda. Nah, sebelumnya perhatikan pola peta engklek berikut ya. Ini ada pola pesawat seperti ini, pola gunung, dan ini adalah pola beling-beling. Seperti ini ya. Nah, di sini ada ayo berdiskusi. Tulislah pengalamanmu bermain engklek bersama teman-temanmu dengan menjawab pertanyaan berikut. Keterampilan dasar apa saja yang kamu perlukan dalam bermain engklek? Jelaskan, yaitu berjalan, berlari, dan melompat. Selain itu juga ada keseimbangan ya. Nah, terus untuk yang kedua, apakah kamu dapat melakukan keterampilan dasar tersebut dengan baik? Jelaskan, saya dapat melakukannya dengan baik. Untuk yang ketiga, apa rencanamu untuk meningkatkan keterampilan tersebut di masa yang akan datang? Banyak berlatih agar dasar berjalan, berlari, dan banyak berlatih gerak dasar berjalan, berlari, dan melompat ya. Yang keempat, sikap apa saja yang harus kamu tunjukkan ketika bermain engklek dengan teman yang berbeda-beda, yaitu kerjasama, toleransi, dan saling menghargai. Yang kelima, apakah dalam permainan engklek diperlukan kerjasama yang baik dari pemainnya? Jelaskan. Tidak perlu kerjasama dikarenakan engklek adalah permainan perseorangan. Untuk yang keenam, apa yang terjadi jika tidak ada kerjasama yang baik antara pemain engklek? Permainan tetap berjalan dengan baik karena engklek merupakan permainan
perseorangan tidak memerlukan kerjasama saat bermain. Diskusikan jawabanmu dengan teman dalam kelompok ya. Nah, di sini ada ayo berlatih. Tentunya kamu masih ingat cerita sikap membantu bersama. Apakah kamu masih ingat gagasan pokok tentang cerita tersebut? Diskusikan hal tersebut dengan berpasangan dan dengan temanmu. Sekarang dengarkan gurumu membacakan kembali cerita tersebut. Buatlah ringkasan dari teks tulisan tentang wedang jahe tersebut pada bagian berikut dengan menuliskan kembali terlebih dahulu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, mohon maaf di sini kakak tidak menuliskannya karena ini adalah ceritanya nanti dibacakan oleh guru kalian dan kakak tidak tahu ya ceritanya itu. Nah, ini nanti sesuai dengan guru kalian masing-masing. Terus selanjutnya Tuhan Yang Maha Esa menganugerahi kita keragaman, yaitu keragaman suku, agama, sosial, dan budaya, hingga makanan tradisional. Keragaman tersebut perlu kita hargai dan syukuri. Untuk yang pertama, bagaimana cara bersyukur atas keberagaman yang ada? Jelaskan, yaitu menghargai, melestarikan, dan dapat menjaga apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Untuk nomor 2, apa manfaat yang kamu peroleh dari keberagaman yang ada? Yaitu keberagaman yang ada bermanfaat untuk alat pemersatu bangsa dan menumbuhkan sikap nasionalisme. Lanjut ya di halaman 176. Di sini kita masuk evaluasi ya. Yang pertama, ukur masing-masing sudut pada bangun berikut menggunakan busur. Catat hasilnya pada tabel. Nah, ini sudah kakak tuliskan. Untuk gambar yang A, sudut A itu 70 derajat, B 65 derajat, dan C 45 derajat. Gambar B, D itu 105 derajat, E 25 derajat, F 50 derajat. Gambar C, G 45 derajat, H 135 derajat, J 45 derajat, K 135 derajat. Gambar D, M 115 derajat, N 65 derajat, P 90 derajat, dan Q 90 derajat. Lanjut ya, soal yang kedua, tentukan besar masing-masing sudut bangun berikut tanpa mengukur. Nah, besar sudut C adalah 35 derajat. Dari mana? 180 dikurangi 80 dikurangi 65. Terus yang kedua, besar sudut C adalah 33 derajat. Besar sudut C adalah 105 derajat. Besar sudut C adalah 34 derajat. Terus untuk soal nomor 3, tuliskan 3 sifat bunyi yang kamu ketahui. Yang pertama adalah bunyi merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Bunyi dapat dipantulkan, bunyi dapat dipadukan, dan bunyi dapat diserap. Terus jelaskan proses terjadinya bunyi, yaitu bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Untuk soal yang nomor 5, apakah yang dimaksud dengan bunyi pantul? Bagaimana proses terjadinya? Jelaskan. Bunyi pantul adalah bunyi yang terdengar kembali kepada sumber bunyi berasal. Bunyi pantul terjadi jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Untuk yang keenam, bagaimana caramu membuat ringkasan dengan baik berdasarkan teks tulisan? Jelaskan. Yang pertama adalah mendengarkan teks dengan seksama. Yang kedua, menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang ketiga, mengetahui kesan umum dari teks. Yang keempat, menuliskan kalimat baru berdasarkan kesan umum dan gagasan pokok. Nah, di sini apa persamaan dan perbedaan dalam membuat ringkasan teks tertulis dan teks tulisan? Jelaskan. Teks tertulis dan teks tulisan ya. Ini adalah persamaannya, yaitu menuliskan gagasan pokok dengan pendukung, mengetahui kesan umum dari teks, menuliskan kalimat baru berdasarkan kesan umum dan gagasan pokok. Untuk perbedaannya adalah membaca teks dengan sama sekali atau 2 kali, mendengarkan teks dibacakan dengan seksama. Untuk soal yang ke-8, sebutkan contoh-contoh keberagaman yang telah kamu pelajari. Yang pertama adalah keberagaman suku bangsa seperti Jawa, Sunda, Minangkabau, Bali, Ambon, dan sebagainya. Yang kedua, keberagaman bahasa seperti bahasa Aceh, Betawi, Jawa, dan lain-lain. Yang ketiga, keberagaman agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dan lain-lain. Untuk soal yang nomor 9, apa sikap yang perlu kamu terapkan ketika bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Jelaskan. Kita harus saling menghargai walaupun memiliki perbedaan. Selain itu, kita sebaiknya mementingkan kepentingan umum dan tidak memaksakan kehendak, sehingga kekompakan dan persatuan tetap terjaga. Untuk soal yang nomor 10,
Bagaimana kamu mensyukuri keberagaman yang ada di sekitarmu? Yaitu kita dapat mensyukuri keberagaman dengan saling menghargai dan menjadikan perbedaan itu sebagai hal yang saling melengkapi dan pemersatu. Nah, di sini ada ayo renungkan bagaimana menyikapi keberagaman dan perbedaan yang ada di sekitarmu. Nah, kalian bisa menjawab sendiri ya. Dengan cara bertoleransi, saling menyayangi, tidak membeda-bedakan ya. Jelaskan contoh sikap yang menunjukkan menghargai perbedaan. Seperti gimana ya kita menerima pendapat orang lain yang berbeda dengan kita, itu juga nggak apa-apa. Terus bagaimana caranya agar kamu dapat hidup berdampingan dengan teman-teman yang mempunyai latar belakang budaya sosial agama yang berbeda denganmu, yaitu kita tetap saling menyayangi ya walaupun ada perbedaan, dan perbedaan itu digunakan kita untuk pemersatu. Yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Sampaikan hasil refleksimu selama belajar 1 pekan ini kepada orang tuamu di rumah. Sampaikan bagaimana perasaanmu saat belajar, apa yang sudah kamu pelajari, dan kegiatan apa yang sangat bermanfaat dan sangat menarik bagimu. Minta orang tuamu menulis pendapat mereka tentang ceritamu. Sampaikan hasil kepada gurumu. Nah, nanti kalian bisa bekerja sama dengan orang tua kalian ya. Nah, cukup sampai di sini video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya, dan mohon maaf jika ada kesalahan kakak dalam menyampaikan materi dan juga jawaban yang telah kakak berikan ada kesalahan. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu